Bulan sabit memerah. Pucat serupa sabit berdarah mengental, bergerak perlahan, sangat pelan menyapa penghuni Mayapada. Jam dinding kuno berdetak 11 kali, dan sinar bulan sabit meredup. Awan-awanan gelap menutupi, beriringan. Kegelapan menyelimuti rimbun pepohonan, ranting-ranting dan dedaunan, merupa makhluk-makhluk semu yang seakan bermunculan. Sebuah rumah besar dan kuno seakan enggan untuk mengantuk, masih tegar menunggu keganjilan yang telah dijanjikan. Di beranda, seorang perempuan tua tengah memangku bayi. Punggungnya yang setengah bungkuk betah bersandar di tiang beton yang mulai kusam. Andaikan saja, gumam perempuan tua itu. Mata keringnya sedikit berkaca-kaca. Ia tak sanggup meneruskan keluh kesah. Hanya memandang bulan sabit yang kembali menyembul dan semakin memerah. Andaikan kenapa, Mbok? Mbok Sum menoleh ke samping kanan. Dilihatnya sosok perempuan muda. Perempuan semampai berbalut kain putih. Kain yang menutupi tubuhnya dari pundak hingga ujung kaki. Kaukah itu Surti? Iya, Mbok. Sosok semampai. Mata memerah dan bibir memucat. Kulit wajah nan seputih kapas perlahan tersenyum. Ia berubah cantik mempesona. Mbok, kok diam saja? Hening. Mbok Sum kembali memandang bulan sabit. Bibirnya masih terkunci. Entah apa yang dipikirkannya. Surti, suara Mbok Sum memecah keheningan. Ku dengar Bu Broto meninggal dunia. Surti menunduk terdiam. Tidak ada sedikit pun suara keluar dari bibirnya. Hanya hembusan angin tipis terasa semakin pengap. Tangan Surti bergerak perlahan mengambil bayi di pangkuan Mbok Sum. Menimang-nimang dengan lembut, lalu duduk di samping Mbok Sum. Menurut warga, Bu Broto meninggal tidak wajar. Jantungnya hilang seakan dicabut paksa dan darah berceceran di kamarnya. Surti kembali menunduk. Wajahnya yang tertutup rambut terjurai terlihat berguncang. Wajah Bu Broto seperti orang yang sangat ketakutan dan kesakitan. Biji matanya seakan ingin lepas. Mbok tahu dari siapa? Tanya Surti perlahan, sembari menatap bulan sabit. Mbok Sum terdiam dan menatap Surti yang kembali menunduk. Prio, waktu kemarin memetik kopi di kebun belakang. Masih menurut Prio, tubuh Bu Broto ditemukan tertancap mata tombak, tepat di bawah jantungnya. Mbok Sum menatap tajam Surti yang masih menunduk. Surti, ada yang ingin kau sampaikan? Tidak ada, Mbok. Jawab Surti singkat, dan kembali mulutnya terkunci rapat. Mbok Sum ikut terdiam. Masih lekat di ingatan wanita tua itu, bagaimana Surti dulu mati, sehari setelah melahirkan. Di rumah ini pula, Mbok Sum menyaksikan Surti meregang nyawa dengan perut semakin membuncit. Membesar tidak wajar seakan ingin meletus. Hingga orang-orang berguncing
matinya Surti karena santet. Surti, sosok gadis bersahaja, tinggi semampai, bunga desa nan cantik jelita. Banyak laki-laki yang berusaha merebut hatinya, termasuk Hendra, anak Bu Broto. Hanya seorang pemuda yang mampu meluluhkan hati Surti. Dia adalah Gibran, pemuda desa sebelah, teman SMA Surti, pemuda yang sukses merantau ke Jakarta. Setelah menikah, Gibran memboyong Surti ke Jakarta. Tapi, sewaktu Surti hamil dan hampir melahirkan, Surti minta untuk pulang ke desa. Rupanya Hendra masih menaruh dendam, terutama Bu Broto, juragan kopi yang ketus dan pendendam. Bahkan bukan rahasia lagi, Bu Broto akan membalas sakit hati Hendra dengan cara apapun kepada Surti dan Gibran. Ancaman dari Hendra dan Bu Broto mendorong Gibran memboyong Surti ke Jakarta. Kematian Surti yang tidak wajar menjadi gunjingan warga bahwa sebenarnya Bu Broto telah menyantet Surti sehari setelah melahirkan. Gibran terlambat datang dari Jakarta. Kematian Surti yang tragis benar-benar telah memukul batinnya, hingga menimbulkan dendam nyawa dibalas nyawa. Namun dendam Gibran tidak pernah terlaksana, sebab Gibran dibunuh orang suruhan Hendra. Kedua perempuan itu kembali mematung cukup lama, sesekali memandangi bulan sabit yang masih memerah. "Apakah Mbok kecewa kepadaku?" tanya Surti, kembali memecah keheningan. "Benarkah engkau yang membunuh Bu Broto, anakku?" Kali ini Mbok Sum bertanya dengan suara lirih, seakan berbisik. Mata teduh Surti seakan pasrah menatap Mbok Sum, dan dia mengangguk pelan. "Apakah Mbok kecewa dan membenciku?" "Tidak, anakku. Aku sangat bersyukur. Semoga perempuan laknat itu mengerak di neraka." Surti terdiam sesaat dan segera berdiri. Berkali-kali diciumnya bayi yang digendongnya, lantas diserahkannya kembali ke Mbok Sum. "Mbok, izinkan aku pergi. Seandainya tak pernah kembali lagi, maafkan Surti." Mbok Sum tidak menjawab, seakan sudah paham dengan makna perkataan Surti. Hanya sedikit air bening di matanya yang tersisa sebagai jawaban yang tidak pernah terucapkan selamanya. Pagi hari, kehebohan terjadi. Hendra ditemukan tergantung dengan leher terjerat tali tampar di pohon beringin besar, tepat di pinggir makam Surti dan Gibran. Lidahnya menjulur keluar, dan bola matanya lenyap. 7 hari kematian Surti, warga desa dikembarkan berita adanya roh gentayangan menampakkan diri di pohon beringin besar saat tengah malam, dekat kuburan Surti dan Gibran. Menurut kabar, sosok berambut terjurai, wajah dan tangan pucat seputih kapas, matanya merah darah dan bibir pucat menghitam, selalu menangis pilu saat duduk di depan nisan Gibran sembari kembali menaburkan bunga-bunga kering yang masih tersisa. Jam 10 malam, Bu Broto dan Hendra sedang duduk santai di beranda rumah, membaca majalah penyebar semangat, sembari menikmati sajian kopi jahe dan pisang goreng hangat buatan Mbok Ina. "Bu, sudah dengar kabar?"
Kabar apa, anak gantengku? Hendra tidak segera menjawab. Ia memandangi foto mendiang Pak Broto di dinding yang seakan menatap tajam ke arahnya. Roh Surti gentayangan. Bu Broto menghentikan membaca majalah dan melepaskan kacamata. Kabar dari siapa? Warga desa? Alah, orang-orang kurang kerjaan. Dari zaman Majapahit senangannya mengunjing yang tidak masuk akal. Dasar orang-orang kurang berpendidikan. Ketus Bu Broto menimpali pernyataan Hendra. Ia kemudian kembali memasang kacamatanya dan membaca majalah kesukaannya. Hendra hanya diam. Ia menyeruput kopi jahe yang tinggal sedikit. Waktu beranjak semakin malam dan gelap. Sedikit pun tidak tampak sinar rembulan. Hanya sebagian sinar titik-titik bintang berusaha mengintip dari celah-celah gulungan awan hitam. Jam dinding berdentang 12 kali. Suasana ruang beranda telah sepi. Hanya tinggal Pak Amin, centeng satu-satunya keluarga Bu Broto. Tiba-tiba angin berhembus halus, membawa rasa dingin hingga menusuk tulang belulang penyangga badan. Lolongan anjing-anjing hutan di kejauhan seakan memberi tanda akan datangnya keganjilan-keganjilan alam. Suara burung hantu yang panjang dan serak sesekali terdengar, mengikuti liukan dan tarian dedaunan yang bergerak lamban. Bau wangi bunga melati tiba-tiba menebar, dan suara-suara cicak terdengar riuh bersautan, memecah kegelapan dari berbagai arah. Pak Amin masih menikmati sedotan rokok linting tembakau kasturi, belum menyadari kemunculan makhluk ganjil yang sudah berdiri tepat di depannya. Ya ampun, kamu siapa? Pak Amin dibuat begitu kaget oleh makhluk di depannya. Sosok perempuan semampai bergaun serba putih. Rambutnya terjurai menutupi wajahnya yang terlihat menunduk. Aku Surti. Singkat, sosok perempuan itu menjawab. Ia lantas menyingkap rambutnya dan menatap tajam Pak Amin. Mengetahui wajah di depannya, Pak Amin langsung berlari, memanjat dan melompati pagar cukup tinggi yang mengelilingi rumah Bu Broto. Di kamar utama, Bu Broto belum tertidur. Ia menghadap ke arah selatan. Matanya terpejam melukis kenangan saat bersama Pak Broto, suami ketiga, sang juragan kopi yang telah menghadirkan Hendra, putra satu-satunya yang paling ia sayangi. Bu Broto beralih menghadap utara. Tangannya mengelus bantal di sebelahnya, seakan Pak Broto hadir memberi senyum terindah. Tapi keganjilan sangat dirasakan. Elusan di tangannya terasa bukan bantal, melainkan rambut yang panjang terurai. Saat itu juga, refleks Bu Broto segera bangun dan berdiri di sisi ranjang. Siapa kau? Telunjuk Bu Broto mengarah tegang ke sosok rambut panjang terjurai yang seakan tidur pulas. Sosok itu segera duduk. Rambutnya dikibas dan memandang tajam ke arah Bu Broto. Aku? Kenapa? Perempuan laknat, setan, beraninya masuk dan tidur di kamarku. Aku memang setan, haus darah dan ingin memakan jantungmu saat ini juga. Dasar perempuan tidak tahu diri, keluar. Suasana hening.
Roh Surti bergerak cepat mengambil tombak kebanggaan Pak Broto, penghias kamar utama. Secepat kilat, sosok Surti melesat ke arah Bu Broto, menusuk bawah jantung Bu Broto dan menancapkan tubuh berisi itu di pintu kayu jati yang tebal. Bu Broto merasakan sakit luar biasa di bawah jantungnya. Keringat hangat mulai bercucuran dan darah menetes dari gagang tombak. Sambil menahan rasa sakit, Bu Broto menatap tajam sosok Surti. "Mati pun aku rela, asal kau dapat kubunuh demi anakku. Dasar perempuan setan." Mata Surti memerah darah. Tanpa banyak kata lagi, tangannya menembus kulit Bu Broto dan mencabut jantungnya dengan kasar. Bu Broto memekik kesakitan, memecah malam dan penuh dengan keganjilan. Hendra mendadak terbangun. Teriakan Bu Broto yang keras benar-benar telah mengagetkannya. Ia lantas bergegas ke kamar ibunya. Kamar Bu Broto terbuka lebar. Tepat di depan Hendra, tubuh Bu Broto tertancap mata tombak di pintu kayu jati. Darah berceceran di mana-mana, sedangkan jantung Bu Broto telah lenyap.